Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi pembahasan kita pagi hari ini adalah tentang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Dikatakan oleh muallif yaitu Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullahu ta'ala bahwa mereka itu ada 14, jumlahnya ada 14. Nah, perempuan-perempuan yang dinikahi ini, yang haram untuk dinikah, itu disebabkan, dari 14 itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, haram untuk dinikahi dengan sebab nasab. Ada hubungan darah dengan sebab nasab atau karena ada hubungan darah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu karena rodha, yaitu susuan, karena ada hubungan susuan. Kemudian yang ketiga itu adalah bil musaharah, karena ada hubungan perkawinan. Salatullah, salamullah alal hadi Rasulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema dalam Kitabun Nikah, yaitu tentang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Al-muharramat, muharramatun nisa, perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Tema ini membutuhkan konsentrasi karena banyak istilah-istilah yang jumbo, sehingga kita harus seksama dan memperhatikan dengan penuh perhatian. Meskipun tidak banyak penjelasan yang nanti akan kita sampaikan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala faslun. Wal muharramatu, faslun utawi iki iku fasal suci. Wal muharramatu, lan utawi pira-pira wadon kang den haramaken dinikah bin nassi kelawan nas Al-Qur'an iku arba'a asyrata, ono 14. Sab'un iku sab'un pitu bin nasabi kelawan nasab. Wahunna lan utawi sab'un minan bin nasab iku al-ummu, iku al-immu ibu, wa in alat lan senajan sak pendukur, wal bintu lan anak wadon, wa in safulat lan senajan sak mengisor, wal ukhtu lan dulur wadon, wal khalatu lan pipi sangka ibu, wal ammatu lan pipi sangka bapak, wa bintul akhi lan dulur lan anak wadone dulur lanang, wa bintul ukhti lan anak wadone dulur wadon, wasnatani lan iku wong wadon loro birrodoi haram dinikah kelawan sebab susuan. Al-ummu iku al-ummu tegese wahuma al-ummu iku ibu, al-murdiatu kang nyusui, wal ukhtu lan dulur wadon minarodoi sangking susuan. Wa arba'un lan papat bil musaharati kelawan sebab musaharah, kelawan sebab pernikahan iku ummu zaujati suwiji ibune bojo wadon, warabibatu lan rabibah idza dakhala tatkalane was warabibah nanti kita terangkan, lan rabibah idza dakhala tatkalane was dukhul sapa
wong bil ummi kelawan ibuke. Wis jima maksudnya, bil ummi kelawan ibuke. Wa zaujatul abi lan bojo wadone bapak. Wa zaujatul ibni lan bojo wadone anak lanang. Wa wahidatun lan iku siji min jihatil jam'i saking arah ngumpulaken. Wahya lan utawi wahidah iku ukhtu zaujati dulur wadone bojo wadon. Dulur wadone bojo wadon. Wala yajma'u lan ora ngumpulaken sapa wong bainal mar'ati ing dalam antarane wong wadon wa ammatiha lan bibi wadone mar'ah wala bainal mar'ati lan ora ing dalam antarane wong wadon wa khalatihi lan bibi wadone mar'ah saking ibu wa yahrumu lan haram minar radha'i saking susuan apa ma barang yahrumu kang haram minan nasabi saking nasab. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi pembahasan kita pagi hari ini adalah tentang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Dikatakan oleh muallif yaitu Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullahu ta'ala bahwa mereka itu ada 14, jumlahnya ada 14. Nah, perempuan-perempuan yang dinikahi ini, yang haram untuk dinikah, itu disebabkan, dari 14 itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, haram untuk dinikahi dengan sebab nasab. Ada hubungan darah dengan sebab nasab atau karena ada hubungan darah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu karena radha, yaitu susuan, karena ada hubungan susuan. Kemudian yang ketiga itu adalah bil musaharah, karena ada hubungan perkawinan. Itu penyebab sehingga ada perempuan-perempuan yang kemudian haram untuk kita nikahi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, 14 ini sebenarnya bukan terbatas 14. Artinya 14 ini sebenarnya bukan hanya 14. Karena perempuan yang haram untuk dinikahi kalau dirinci itu lebih dari 14, bahkan lebih dari 20 jika dirinci. Tetapi 14 ini adalah secara global dan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi 14 ini adalah 14 perempuan yang haram untuk dinikah berdasarkan nas dari ayat Al-Quran, yaitu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23. Al-Quran surat An-Nisa ayat 23. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Jadi ini 14 semuanya disebutkan di sini. Yang pertama ummahatukum, hurrimat alaikum ummahatukum.
kemudian wa banatukum, kemudian wa akhawatukum, kemudian wa ammatukum, wa khalatukum, wa banatul akhi, wa banatul ukhti. Nah, ada 7. Pertama dari sisi nasab. Kemudian wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum. Nah, ini dari 2 disebutkan dari sisi radha'ah. Kemudian wa ummahatukum wa ummahatu nisaikum wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum. Kemudian wa antajma'u bainal ukhtaini. Jumlahnya seluruhnya di sini adalah 14. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan muallif bahwa perempuan yang haram dinikah itu ada 14, artinya adalah yang didasarkan kepada nas Al-Qur'an. Nah, karena sebenarnya jika dirinci maka jumlahnya lebih dari 14. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di sini kita rinci, kita mulai dari yang pertama, yaitu perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi karena ada hubungan nasab. Karena ada hubungan nasab atau hubungan darah. Dikatakan bahwa mereka itu ada 7. Ada 7 perempuan yang haram dinikah karena nasab atau karena ada hubungan kekerabatan, ada hubungan darah. Nah, para ulama menjelaskan bahwa setiap perempuan yang ada hubungan kerabat disebabkan hubungan darah, maka haram untuk dinikahi kecuali anak perempuannya paman dari sebelah ayah dan anak perempuannya paman dari sebelah ibu. Kecuali itu, maka itu haram untuk dinikahi. Berarti kalau anaknya paman dari sebelah ayah dan anaknya paman dari sebelah ibu, paman ayah namanya paman dari sebelah ayah namanya amun, anak perempuannya, dan juga paman dari sebelah ibu namanya khalun, anak perempuannya itu halal untuk dinikahi. Kalau selain itu yang ada hubungan darah, kekerabat yang ada hubungan darah, maka itu haram untuk dinikahi. Selain yang 2 tadi, hubungan ke anak perempuan dari khal dan anak perempuan dari ammun atau paman dari ayah dan paman dari sebelah ibu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang muallif rahimahullah merinci 7 itu, 7 yang dari hubungan nasab. Yang pertama wahunna al-um. Yang pertama adalah ibu. Wa in alat, meskipun sampai ke atas. Karena ketika disebutkan dalam syara ibu, itu artinya adalah setiap perempuan yang melahirkan kita atau perempuan yang melahirkan orang yang melahirkan kita, baik laki-laki atau perempuan. Itu namanya apa? Ibu. Karena itu masuk nenek. Nenek itu masuk. Jadi ibu itu adalah orang yang melahirkan kita, berarti ibu kita pas. Atau orang yang melahirkan orang yang melahirkan kita. Orang yang melahirkan kita itu bapak dan ibu. Berarti perempuan yang melahirkan ibu kita itu juga namanya ibu. Perempuan yang melahirkan ayah kita itu juga namanya ibu.
maka mereka haram untuk dinikahi. Jadi ibu haram untuk dinikah, nenek dari bapak, artinya ibunya bapak, itu haram untuk dinikah. Demikian juga ibunya ibu, itu juga haram dinikah. Begitu sampai wa in alat, meskipun sampai ke atas. Nah, tetapi sulit dibayangkan, biasanya sudah mati. Kalau sudah kalau mbah masih ada, tapi kalau ibunya mbah, ibunya nenek, ibunya kakek, ibunya nenek, ibunya kakek, itu juga haram untuk dinikah. Nah, apalagi ibunya nenek buyut atau ibunya kakek buyut, itu sampai ke atas itu apa? Itu sudah itu haram untuk dinikahi. Nah, ini kan membayangkan saja, karena di sini ada sebutan apa, wa in alat, meskipun sampai ke atas, itu semuanya hubungan darah yang haram untuk dinikahi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah al-ukhtu atau al-bintu dulu. Yang kedua adalah al-bintu, anak perempuan. Kalau tadi ke atas, sekarang ke bawah, yaitu anak perempuan meskipun wa in safulat, meskipun sampai ke bawah. Berarti anak itu adalah perempuan. Seorang perempuan, setiap perempuan yang kita lahirkan atau perempuan yang dilahirkan oleh orang yang kita lahirkan, itu namanya al-bintu. Maka masuk di sini apa? Cucu. Maka anak perempuan kita itu haram untuk kita nikahi. Anak perempuannya, anak perempuan kita itu haram untuk kita nikahi. Anak perempuan dari anak laki-laki kita itu juga haram untuk dinikahi. Bisa dipaham? Cucu perempuan berarti cucu perempuan dari anak laki-laki kita atau cucu perempuan dari anak perempuan kita, itu haram untuk dinikahi. Sampai ke bawah, misalnya buyut perempuan dari cucu perempuan atau dari cucu laki-laki, itu juga haram untuk dinikahi. Sampai ke bawah, terus hubungan sampai ke bawah. Nah, ini sudah jelas. Seperti tadi ke atas, kalau ibu sampai ke atas, kalau anak perempuan sampai ke bawah. Kemudian yang ketiga adalah al-ukhtu, yaitu saudara perempuan. Saudara perempuan sekandung, maksudnya yang namanya syaqiqah, seayah dan seibu. Saudara perempuan seayah seibu. Karena di sini hanya disebutkan saudara perempuan saja. Maksudnya di sini mencakup saudara perempuan seayah seibu atau syaqiqah, saudara perempuan seayah saja, atau saudara perempuan seibu saja. Karena itu semuanya dimungkinkan adanya. Kalau misalnya seseorang suami istri punya anak 5, dua-duanya, maka dikatakan apa? Berarti mereka anak-anaknya ini saudara seayah juga seibu. Jika kemudian ini suami istri ini punya anak 5, kemudian ternyata setelah punya anak 5, keduanya bercerai, kemudian bapaknya menikah lagi, ibunya menikah lagi. Ayahnya punya anak dari istri yang kedua, kemudian ibunya punya anak lagi dari suami yang kedua. Berarti anaknya ibu itu berarti saudara seibu. Anaknya bapak itu adalah saudara seayah. Lah yang 5 ini adalah saudara sebapak dan seibu.
ibu, yang disebut dengan ukhtun syaqiqah. Nah itu semuanya kalau dia adalah saudara perempuan, kalau dia perempuan maka haram untuk dinikahi. Itu dari yang ke berapa? Yang ketiga, perempuan yang haram dinikah yang ketiga. Kemudian yang berikutnya adalah khalatun. Khalah itu artinya bibi dari sebelah ibu, dari ayah ibu. Itu yang keempat, haram untuk dinikah, yaitu saudara perempuannya ibu kita, baik yang melahirkan kita atau orang yang melahirkan orang yang melahirkan kita, berarti sampai ke atas. Jadi saudara perempuannya ibu kita atau saudara perempuannya nenek kita, saudara perempuannya ibu kita atau ibunya saudara perempuannya ibu kita, itu semuanya juga termasuk di sini khalah, termasuk khalah. Jadi bibi dari arah ibu itu yang disebut dengan khalatun. Ini saja yang perlu ditegaskan. Jadi bibi dari saudara perempuan dari ibu kita. Kemudian yang kedua, yang kelima adalah ammatun. Tadi khalatun, sekarang ammatun. Ammatun ini juga bibi, tetapi bibi dari sebelah ayah, saudara perempuannya ayah. Ini haram juga untuk dinikah. Saudara perempuannya ibu haram untuk dinikah. Ini kandung ya. Saudara perempuannya ayah haram untuk dinikah. Saudara perempuannya ibu juga termasuk mahram, haram untuk dinikahi. Yang kelima, ini cukup jelas. Kemudian yang keenam adalah anak perempuan dari saudara laki-laki, baik saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah, maupun saudara laki-laki seibu. Jika dia punya anak perempuan, maka anak perempuannya itu haram untuk kita nikahi. Jadi saya punya saudara laki-laki. Kemudian saudara laki-laki itu memiliki anak perempuan, maka anak perempuannya haram untuk saya nikahi. Atau tadi kita punya saudara laki-laki seayah saja, maka anak perempuan dari saudara laki-laki seayah kita itu juga haram untuk dinikahi. Demikian juga kita misalnya memiliki saudara laki-laki seibu, maka anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu kita itu haram untuk dinikahi. Nah, ini untuk siapa? Anak perempuan dari saudara laki-laki. Yang ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan. Saya punya saudara perempuan. Kemudian anak perempuan dari saudara perempuan saya, keponakan ya. Keponakan itu adalah juga haram dinikah. Baik saudara perempuan saya itu adalah saudara perempuan seayah seibu, seayah saja atau seibu saja. Jika saudara perempuan saya itu punya anak perempuan, maka haram untuk saya nikahi. Bisa dipahami? Intinya apa? Keponakan baik dari saudara laki-laki maupun keponakan dari saudara perempuan itu haram untuk dinikahi. Inilah tujuh dari mahram perempuan yang haram dinikahi disebabkan
oleh nasab atau ada hubungan darah. Nah, 7. Tapi tadi apa? Ketika dirinci menjadi banyak. Dikatakan ibu, tapi termasuk nenek, ibunya nenek, neneknya nenek, dan seterusnya. Sehingga kan banyak kalau dirinci. Dikatakan anak perempuan, tetapi wa insafulat, berarti anak perempuan, cucu perempuan, kemudian cucunya anak perempuan, dan seterusnya sampai ke bawah. Kalau dirinci jumlahnya menjadi banyak. Ketika disebut misalnya tadi anak perempuannya, anak perempuannya saudara perempuan, maka juga sampai ke bawah, begitu seterusnya. Itu yang hubungan darah. Tetapi secara umum dapat diglobalkan menjadi 7, dan itu yang disebutkan di dalam Al-Quran secara langsung. Ada nasnya dalam Al-Quran seperti yang tadi kita telah sebutkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada yang kedua, yaitu perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena hubungan persusuan. Mu'allif mengatakan wasnatani birradai al-ummul murdi'atu wal ukhtu minar radai. Jadi ada 2 perempuan. Kalau tadi 7 dari sisi nasab, sekarang ada 2 dari sisi susuan. Yang pertama adalah ibu yang menyusui, dan yang kedua adalah saudara perempuan dari susuan. Nah, ini yang disebutkan tadi, kita sebutkan juga 14, masuk 14 yang disebutkan di dalam Al-Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang tadi di dalam Al-Quran disebutkan apa? Wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. 2 ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, tetapi sebenarnya apa? Bukan hanya 2, karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, rawahu syaikhan, itu disebutkan yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Yang haram haram dari sisi susuan itu apa yang haram dari sisi nasab. Artinya apa? Artinya yang perempuan-perempuan yang haram dari sisi nasab itu juga haram dari sisi susuan. Maksudnya begini, kalau tadi yang dari sisi nasab ada berapa? Ada 7. Berarti kalau dari sisi radha juga ada 7. Kalau tadi dikatakan ibu, maka di sini menjadi ibu susuan. Kalau sekarang dikatakan anak, berarti anak susuan. Kalau tadi dikatakan saudara perempuan, berarti saudara perempuan susuan. Kalau tadi dikatakan ammatun atau khalatun, maka berarti bibi susuan, baik dari sebelah ayah maupun sebelah ibu. Kalau dikatakan anak saudara laki-laki atau anak saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki atau anak perempuan dari saudara laki-laki, berarti anak perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan susuan. Berarti kan 7 sama. Karena berdasarkan hadis ini, yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Tetapi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ada 2. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Karena itu hadirin rahimakumullah, untuk memahami Al-Quran ini diperlukan juga apa? Diperlukan hadis. Diperlukan kita
mengetahui sunnah, mengetahui hadis-hadis Rasulullah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang diperintahkan, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan Al-Qur'an. Litubayyina linnas, agar kamu Muhammad itu menjelaskan Al-Qur'an kepada manusia. Sehingga nggak bisa seseorang memahami atau menafsirkan Al-Qur'an tanpa dia menguasai ilmu-ilmu hadis. Tidak bisa. Harus juga dia menguasainya, baik itu dari sisi dirayah maupun riwayah, dia harus menguasainya. Karena kalau tidak, nanti bisa jadi dia akan memahami Al-Qur'an bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak di dalam Al-Qur'an ayat-ayat itu yang bersifat global. Seperti yang tadi kita jelaskan, di situ hanya disebutkan ibu-ibu kalian dan haram bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian. Lah, di sini kan ibu gitu saja. Padahal di situ ada ibu, ada ibunya ibu, ada neneknya ibu dan seterusnya. Ada ibunya bapak, ada kakak neneknya bapak dan seterusnya. Lah itu dari mana? Ya dari hadis. Sementara dari Al-Qur'an hanya global. Sehingga untuk memahami Al-Qur'an, sekali lagi seseorang harus memahami hadis. Karena ada sebagian kelompok itu yang mereka anti terhadap Al-Qur'an, terhadap hadis. Mereka hanya berdasarkan Al-Qur'an saja, tidak berdasarkan hadis. Sehingga mereka menjadi pemahamannya banyak yang bertentangan dengan pemahaman Islam yang sebenarnya, pemahaman yang diikuti oleh mayoritas umat Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang kita sebutkan satu persatu dari dua perempuan yang haram dinikah disebabkan persusuan. Yang pertama adalah ibu susuan. Yang pertama ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui kita. Ini ada karena di tradisi orang Arab. Ini meskipun tidak menjadi tradisi kita pada umumnya. Tradisi orang Arab itu kalau melahirkan seorang anak, seorang bayi, kemudian anak itu disusukan kepada orang lain. Dan ada orang-orang perempuan-perempuan yang kemudian juga berprofesi untuk menyusui anak-anak orang lain untuk mendapatkan digaji dengan digaji. Ada perempuan yang seperti itu. Seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau lahir, beliau apa? Beliau pertama disusui oleh ibunya sendiri, Sayyidah Aminah. Kemudian diserahkan kepada ibu susuan yang lain. Pertama Suwaibah, kemudian Halimatus Sa'adiyah. Itu terkenal dengan apa? Ibu susuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak tahu apakah sampai sekarang tradisi seperti itu. Tetapi kalau kita di Indonesia, saya belum pernah melihat ada tradisi seperti itu. Biasanya kalau di Indonesia ya langsung disusui oleh ibunya sendiri. Kalau tidak di Indonesia disusui dengan susu sapi. Jadi anaknya tidak disusui sendiri, kemudian atau disusukan kepada perempuan lain, tetapi dikasih susu sapi. Itu yang tradisi yang ada di Indonesia khususnya pada masa sekarang ini. Banyak kaum ibu yang tidak mau menyusui anaknya karena ada sebagian karena kesibukan, karena dia menjadi wanita karir,
dia harus ke kantor misalnya, dia harus ini dan itu, sehingga anaknya dititipkan pembantunya, kemudian pembantunya yang ngasih dot susu sapinya misalnya. Ada yang begitu. Ada juga perempuan-perempuan yang memang untuk menjaga penampilannya biar tidak rusak badannya, kalau menyusui nanti menjadi menjadi rusak badannya, bukan rusak artinya sudah nggak menarik lagi karena sudah melahirkan dan sudah menyusui. Akhirnya untuk perawatan badannya dia kemudian nggak mau menyusui anaknya sendiri. Itu juga ada. Meskipun sebenarnya bagi ibu itu ada hak untuk tidak menyusui anaknya memang. Karena apa? Karena air susunya ibu itu milik ibu, bukan milik anaknya atau bukan milik bapaknya yang kemudian bisa memaksa dari si istri untuk menyusui anaknya. Artinya kalau misalnya ibunya itu misalnya nggak mau, saya nggak mau menyusui anak kamu, padahal juga anak dia juga. Kemudian dia mengatakan saya nggak mau menyusuinya kecuali jika kamu bayar saya setiap hari misalnya sekian kamu bayar. Suaminya bayar istrinya untuk menyusui anaknya, maka itu bisa terjadi. Nah, tetapi bukan tradisi kita yang seperti itu. Kok kebangetan sekali sama anaknya sendiri, dia pakai duit juga, matre misalnya, minta dibayari dan seterusnya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, makanya dalam syariat itu ada ketentuan ini, karena memang ibu susuan itu dalam tradisi khususnya di Arab, nggak tahu sampai sekarang atau tidak, tetapi dulu ada yang seperti itu. Di Indonesia mungkin juga ada, yaitu seorang, atau bisa jadi misalnya yang mungkin terjadi, misalnya ibunya meninggal dunia begitu melahirkan, kemudian meninggal dunia, kemudian diserahkan kepada perempuan lain, kemudian perempuan itu menyusuinya dan membesarkannya, maka ini namanya ibu susuan. Atau bisa jadi misalnya ada seorang perempuan nggak punya anak, kemudian ada perempuan yang satunya itu banyak anaknya, sehingga ketika lahir kemudian dikasihkan satu kepada perempuan tersebut, sehingga dari kecil dia yang menyusuinya, bukan ibu kandungnya yang menyusuinya, tetapi perempuan tersebut yang dikasih anak itu yang merawatnya dari kecil, maka dia menjadi ibu susuan dari anak tersebut. Itu bisa terjadi di Indonesia yang seperti itu. Meskipun tradisi secara langsung jika normal itu hampir nggak ada seorang ibu kemudian menyusukan atau mempekerjakan seorang perempuan untuk menyusui anaknya. Nah, tapi kemungkinan ada seperti yang tadi kita ceritakan tadi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu yang menyusui kita, baik itu ibu kandung atau kalau ibu kandung sudah jelas, yang dia bukan ibu kandung tetapi menyusui kita, itu berarti haram untuk dinikahi. Atau perempuan yang menyusui orang yang menyusui kita, berarti ibunya ibu susuan kita, nenek. Nah, berarti kan nenek dari ibu susuan, atau nenek dari ayah susuan. Jadi ibu kita, ibu yang menyusui kita itu haram dinikah. Ibunya ibu yang menyusui kita itu juga haram untuk dinikah. Ibunya suami dari ibu yang menyusui kita itu juga haram untuk dinikah. Ibu susuan kita punya suami, nah, itu kan berarti menjadi bapak susuan, karena dia suami dari ibu yang menyusui. Maka jika bapak susuan itu punya ibu, maka itu juga masuk dalam di sini haram untuk dinikahi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini yang pertama.
Kemudian yang kedua adalah saudara perempuan susuan. Saudara perempuan susuan. Jadi semua anak orang yang menyusui kita itu menjadi saudara susuan kita. Baik yang menyusu satu waktu dengan kita, nah, kita bahasanya kita aja biar mudah, atau yang tidak satu waktu dengan kita. Jadi misalnya ada seorang perempuan, kita menyusu kepadanya, maka dia menjadi ibu susuan kita. Nah, waktu dia biasanya seorang perempuan itu bisa menyusui kan jika apa? Dia juga punya anak kecil. Karena kalau dia nggak punya anak kecil, nanti air susunya kan nggak keluar. Biasanya. Nah, biasanya dia bisa menyusui karena dia juga punya anak kecil. Berarti saudara anak dia yang seumuran dengan kita, yang menyusu bersamaan, maka itu adalah, kalau baik laki-laki maupun perempuan, itu saudara susuan kita. Saudara susuan kita. Jika perempuan maka haram untuk dinikahi. Termasuk di sini yang nggak bareng. Misalnya ibu susuan kita itu dia punya anak misalnya 2. Nah, yang bareng menyusu dengan kita itu yang pertama. Yang kedua, setelah 5 tahun dia punya anak lagi, kemudian dia menyusui anaknya itu, maka yang kedua ini juga menjadi saudara susuan. Meskipun nggak bareng menyusunya dengan kita, dia termasuk juga saudara susuan dari kita. Tidak harus disyaratkan yang menjadi saudara perempuan susuan itu yang harus bersamaan menyusunya dengan kita. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan perempuan yang menyusui saudara laki-laki kita, maka dia bukan mahram bagi kita. Kita punya saudara laki-laki menyusu kepada seorang perempuan, maka ibu susuan dari saudara laki-laki kandung kita itu bukan mahram bagi kita. Bisa dipahami? Nah, jadi kalau tadi anak laki-laki atau anak perempuan dari ibu susuan kita itu mahram bagi kita. Tetapi jika kita punya saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sama bapak sama ibu, seayah seibu, kemudian kalau kita misalnya nyusunya kepada si A, saudara laki-laki kita ini menyusu kepada si B, maka berarti si B ini ibu susuan dari saudara kita, maka dia bukan mahram. Dia bukan mahram karena sudah beda, arahnya sudah beda, orangnya juga sudah beda dalam hal ini. Demikian juga perempuan yang menyusui saudara perempuan kita. Kita punya saudara perempuan sekandung misalnya, kemudian menyusu kepada si B, sementara kita kepada si A, maka si B ini bukan saudara, si B ini orang yang menyusui saudara perempuan kita itu, maka dia bukan mahram bagi kita, artinya masih bisa untuk dinikahi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini 2 yang disebutkan oleh muallif, tetapi sebenarnya sama dengan nasab, ada 7 jika diuraikan seperti yang tadi, yaitu ibu, kemudian anak perempuan, kemudian saudara perempuan, anak perempuan dari atau saudara perempuan dari ayah, saudara perempuan dari ibu, kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan yang sesusuan. Semuanya itu juga termasuk
mahram yang haram dinikah dengan sebab radha'ah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah ada berapa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini? Ada berapa? 7, 8, 9. Sudah 9. 7 dari nasab, kemudian 2 dari susuan. Nah, kemudian yang berikutnya ada 7 lagi yang disebabkan oleh musaharah. Bukan 7, 4 ya. Ada 4. Wa arba'un bil musaharah, 4. 7, 8, 9, kemudian tambah 4 berarti 13. Nah, 13. Nanti ada satu lagi. Yang satu lagi nanti al-jam'u, nanti berbeda. Karena tadi kita dikatakan oleh mu'alif berapa? 14. Sekarang ada 4 lagi yang menjadi mahram bil musaharah, karena ada hubungan perkawinan. Siapa? Yang pertama adalah ummuz zaujah. Ummuz zaujah yaitu ibunya istri, meskipun sampai ke atas. Termasuk di sini ibu susuan dari istri. Jadi ibu kandung dari istri kita, mertua perempuan itu mahram, haram untuk dinikahi. Atau mertua susuan, jadi perempuan yang menyusui istri kita itu juga haram untuk dinikahi. Bisa difaham? Ini yang pertama. Ini berlaku baik si suami, misalnya kita itu sudah menggauli istri kita atau belum. Dengan sekedar kita melakukan akad nikah dengan anak perempuannya, maka ibunya haram untuk dinikahi. Bisa dipahami? Jadi ibu mertua itu haram dinikahi. Baik anak perempuannya yang kita nikahi itu sudah kita dukhul, artinya sudah dijima, sudah melakukan hubungan suami istri dengan anaknya atau belum, maka itu sekedar langsung sudah mengatakan angkah tuka qabil tu, maka itu sudah ibu dari istri kita, itu sudah menjadi haram untuk dinikahi. Sekedar itu, sekedar akad. Meskipun anak perempuannya belum didukhul, belum dijima. Ini istilah, nanti khawatirnya nggak paham. Kalau seandainya misalnya ada terjadi akad pernikahan. Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, belum dijima, kemudian sudah langsung diceraikan karena nggak suka, misalnya masih umur sehari saja sudah langsung tolak tuki, sudah langsung diceraikan. Berarti belum melakukan hubungan suami istri. Pertanyaannya, bolehkah laki-laki itu menikahi ibunya dari mantan istrinya itu? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena kalau sekedar sudah melakukan akad pernikahan, maka ibunya mertua itu sudah haram untuk dinikahi. Meskipun ibunya masih muda, misalnya, nggak bisa. Karena bisa terjadi pernikahan yang berumur pendek seperti itu, bisa terjadi. Sekarang sering terjadi, yaitu pernikahan kepaksa misalnya. Pernikahan yang terpaksa itu sering terjadi. Baru sehari belum diapa-apakan, kemudian langsung diceraikan. Atau bahkan ada beberapa waktu yang lalu, ada seseorang menikah secara terpaksa demi mengikuti keinginan kedua orang tuanya.
sehingga dia menikah dengan orang yang tidak dia cintai, namanya anak sekarang. Nah, anak sekarang udah terpaksa dia ngikuti bapak ibunya, gimana lagi? Akhirnya apa? Dia hanya menikah pura-pura saja. Begitu dia sudah menikah, resepsi diadakan besar-besaran, tiba-tiba apa? Tiba-tiba lari, perempuannya lari, udah nggak ada lagi. Ada sebagian cerita katanya, orang yang cerita, entah ini fakta apa enggak, tetapi kiai yang cerita dalam sebuah walimah. Begitu sudah menikah, karena terpaksa, perempuan ini kepaksa. Ketika menikah, malam pertama suaminya mendekat, dibawakan parang sama perempuannya, awas kalau mau mendekat, saya bunuh kamu nanti. Ada yang seperti itu, sehingga tidak melakukan hubungan suami istri. Setelah itu ya namanya dia nggak mau, perempuannya nggak mau, kemudian apa? Kemudian cerai. Nah, maka di sini meskipun belum ada hubungan suami istri, ibu dari mantan istrinya itu sudah menjadi mahram, haram untuk dinikahi oleh laki-laki tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Seperti istri, ini seorang anak yang dijima dengan milkul yamin, maka haram untuk menikahi ibunya. Ibu dari amat tersebut. Ini masalah amat. Misalnya seorang laki-laki misalnya menggauli amat. Yang amat itu, budak perempuan itu punya ibu. Maka dengan digaulinya amat itu, maka haram bagi laki-laki itu untuk menikahi ibu dari amat tersebut. Ini jika ada perbudakan, tetapi ini sekarang nggak ada, sehingga ini hanya sekedar kita ceritakan saja. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini habis waktunya, tapi masih ada 2 lagi, insya Allah akan kita sambung pada pertemuan berikutnya, karena masih ada berapa? 3 lagi perempuan yang haram dinikah, 2 disebabkan perkawinan, kemudian ada 1 yang diharamkan tidak selamanya. Demikian, barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.